Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Penggunaan Metode Sharpe dalam mengevaluasi kinerja portofolio pada saham IDX Finance. Sebelumnya perkenalkan, saya Hulafa Harbian Nazmi. Saya Putri Ayu. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan yang menjelaskan dari definisi tentang investasi di pasar saham, yaitu adalah aktivitas yang umum dilakukan oleh investor untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Investasi menjadi sebuah cara yang efektif untuk mencari keuntungan dari dana yang ditanamkan dalam jenis investasi. Tujuannya adalah untuk membantu investor memahami return dan risiko portofolio dengan lebih baik, memastikan portofolio selaras dengan tujuan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Kemudian terdapat 3 metode yang digunakan dalam menentukan kinerja suatu portofolio yang dikembangkan oleh William Sharpe, Michael Jensen, dan Jack Trainer, yang disebut dengan metode pengukuran kinerja portofolio metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio saham adalah metode Sharpe, yang memberikan analisis komprehensif mengenai pengembalian yang disesuaikan dengan resiko. Indeks Sharpe dikenalkan oleh William. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja portofolio saham perusahaan IDX Finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode Sharpe. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu investor untuk memeriksa kinerja portofolio sahamnya dan mengetahui apakah portofolio tersebut sesuai dengan tujuan investasi yang diinginkan. Kemudian, metode penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya seperti laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan, serta situs web resmi dari Bursa Efek Indonesia serta literatur akademis. Lalu data yang dipakai adalah data sekunder pada penelitian ini yang diperoleh dari harga-harga saham yang listing pada indeks IDX Finance Bursa Efek Indonesia. Penggunaan populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks IDX Finance Bursa Efek Indonesia, terlebih khususnya perusahaan yang sahamnya secara konsisten listing dalam indeks IDX Finance selama periode penelitian, yaitu tahun 2023. Data saham yang digunakan adalah harga saham penutup tiap bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ayudia. Saya akan menjelaskan hasil pembahasan. Di dalam hasil pembahasan ada studi kasus. Penelitian menggunakan perusahaan-perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia sebagai objek yang konsisten terus-menerus terdaftar dari indeks IDX Finance selama periode penelitian ini, yaitu tahun 2023. Terdapat 8 perusahaan dari berbagai sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dipilih yaitu Bank CBS Indonesia Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Indah Perdana Tbk, Bank Mandiri Tbk, Bank Danamon Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Cimniaga Tbk, dan Bank Syariah Indonesia Tbk. Setelah studi kasus, kita masuk ke dalam hasilnya pembahasan, di mana kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar yang dimana terdapat harga saham dan harga pasar. Kita memakai dalam penelitian ini memakai indeks finance. Di dalam indeks finance terdapat beberapa perusahaan. Kita mengambil 8 perusahaan yang terdiri dari NISP, Mega, Bina, BMRI, BDPN, BBCA, BNGA, dan BRIS. Selanjutnya kita menghitung tingkat keuntungan saham. Di sini kita bisa lihat NISP-nya keuntungan sahamnya adalah 0,04 sekian di bulan Januari, Februari 0,019 sekian, Maret minus 0,03 sekian, April 0,084 sekian, Mei 0,22 sekian, dan seterusnya. Perhitungannya adalah harga saham NISP
di bulan Desember dibagi dan harga saham NISP di bulan Januari dan seterusnya. Lanjut di sini kita menghitung tingkat pengembangan bebas risiko atau BI. Di sini kita bisa melihat BI rate-nya di bulan Januari 5,75% dan seterusnya, kecuali di bulan Oktober 6%. Jadi totalnya 6%, RF-nya 0,05. Jadi hasil dari tingkat retur bebas risiko atau RF dalam setahun adalah sebesar 6% atau 0,005. Lanjut di sini kita ada menghitung retur ekspektasian. Di sini kita bisa lihat retur di bank NISP adalah 0,03 sekian di bulan Februari, 0,01 sekian di bulan Maret, minus 0,03 sekian dan seterusnya. Jadi hasil pengembangan ekspektasi yang tertinggi dimiliki oleh saham BRIS dengan nilai retur ekspektasian sebesar 0,098 atau sebesar 98%, sedangkan nilai retur ekspektasian terendah dimiliki oleh saham NISP dengan nilai sebesar 0,035 atau sebesar 35%. Kita lanjut menghitung ekspektasi retur pendekatan average. NISP RI-nya sebesar 0,04 sekian, Mega minus 0,001 sekian, Bina 0,002 sekian, BMRI 0,017 sekian, BDBN 0,002 sekian dan seterusnya. Lanjut menghitung varian retur dari suatu sekuritas dan standar deviasi. Di sini kita bisa melihat AI-nya, NISP-nya dengan saham senilai 0,08 sekian, Mega 0,05 sekian, Bina 0,2 sekian dan seterusnya. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa nilai standar deviasi atau AI tertinggi dimiliki oleh saham NISP dengan nilai sebesar 0,0516 dan terendah dimiliki oleh saham Bina dengan nilai sebesar 0,02926. Begitupun dengan nilai varian HI. Varian AI tertinggi terrendah masing-masing dimiliki oleh saham NISP dan Bina dengan nilai sebesar 0,00725 dan 0,00086. Menurut Anggreni, Suharti dan Nuriyati 2019 bahwa semakin besar standar deviasi maka semakin besar pula tingkat risiko saham pada masing-masing perusahaan. Lanjut kita menghitung tingkat retur pasar, retur ekspektasian dan risiko pasar. Di sini kita melihat ada yang namanya IGS dan RM. Di bulan Desember IGS-nya adalah 6851, di bulan Februari 6839, Februari 6843 dan seterusnya. RM-nya di bulan Januari minus 0,00175, Februari 0,00058 dan seterusnya, dan total RM-nya sebesar 0,06348 dan RM-nya sebesar 0,005 sekian dan seterusnya. Lanjut menghitung beta. Di sini ada 8 perusahaan, 1 NISP dengan BI sebesar 0,96102, Mega 0,43 sekian, Bina minus 0,646 sekian dan seterusnya. Jadi menurut Anggreni 2019 menyatakan harga saham independen dengan beta kurang dari 1 maka kenaikan atau penurunan lebih kecil dari IGS. Harga saham independen dengan beta di atas 1 maka akan mengalami penurunan harga lebih besar dari IGS. Kita bisa melihat total BI-nya sebesar 4,618 sekian. Lanjut menghitung rasio antara excess return dengan beta. Di sini ERB-nya kita lihat NISP-nya sebesar 0,03864, Mega minus 0,01417, Bina 0,005 sekian dan seterusnya. Diketahui dari tabel di samping menunjukkan RB terbesar diperoleh saham NISP dengan nilai sebesar
0,03 sekian, sedangkan RB terkecil diperoleh saham Mega dengan nilai sebesar minus 0,014 sekian. Lanjut menghitung standar deviasi excess return dan varian excess return. Di sini kita bisa melihat NISP-nya standar deviasi excess return-nya sebesar 0,08 sekian, Mega 0,05 sekian, Bina 0,029 sekian, dan varian excess return-nya NISP-nya sebesar 0,007 sekian, Mega 0,003 sekian, Bina 0,008 sekian, dan seterusnya. Lanjut menghitung AI dan BI. Di sini adalah perusahaan. Yang pertama NISP dengan AI sebesar 4,91 sekian, Mega minus 0,880 sekian, Bina 1,38 sekian, dan seterusnya. BI-nya NISP-nya sebesar 127,33 sekian, Mega 57,149 sekian, Bina 250,556 sekian. Maka hasil dari AI terbesar dan terkecil dimiliki oleh saham BMRI dan NISP dengan nilai masing-masing sebesar 5,41 sekian dan 4,80 sekian. Sedangkan BI terbesar dari dan terkecil masing-masing dimiliki oleh saham BMRI dan NISP dengan nilai masing-masing sebesar 349,94 sekian dan 127,33 sekian. Lanjut menghitung cut off rate atau CI. Di sini di Bank NISP CI-nya 0,003 sekian, Mega minus 0,00522, Bina 0,0080, dan seterusnya. Maka dari tabel dia di samping menunjukkan bahwa hasil dari nilai CI terbesar dimiliki oleh BRIS dengan nilai sebesar 0,00242. Lanjut pembentukan portofolio optimal. Di sini kita bisa melihat antara masuk dan tidak masuk ke dalam portofolio. Kita bisa melihat di sini yang masuk ke dalam portofolio ada 5 perusahaan, yaitu NISP, Bina, BMRI, BBCA, dan BRIS. Maka dalam membentukan portofolio optimal dengan peneliti menggunakan single index mode portofolio yang optimum berdasarkan model indeks tunggal ditentukan dengan nilai RB dan masing-masing saham yang dimiliki nilai lebih besar dari C. C berdasarkan nilai C yang merupakan nilai CI tertinggi. CI tertinggi dimiliki oleh saham BRIS dan dengan nilai sebesar 0,02912. Bersumber pada tabel di atas ada 8 saham yang diteliti dan semuanya ada saham yang diteliti dan 5 perusahaan masuk ke dalam portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Lanjut menghitung W dan Z. Di sini kita bisa melihat ada 5 perusahaan yang kita tadi udah teliti yang masuk ke portofolio, yaitu 5 perusahaan tersebut yaitu NISP, Bina, BMRI, BBCA, dan BRIS. Nilai Z dalam NISP sebesar 4,21 sekian, Bina 2,31 sekian, BMRI 5,85 sekian, dan seterusnya. Dan nilai W-nya NISP sebesar 0,196 sekian, Bina 0,107 sekian, BMRI 0,27 sekian, dan seterusnya. Maka pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Z terbesar dimiliki oleh saham BMRI dengan nilai sebesar 5,85 sekian dan terkecil dimiliki oleh saham Bina dengan nilai sebesar 2,31 sekian. Hasil W terbesar dan terkecil juga diperoleh saham BRIS dan Bina dengan nilai masing-masing sebesar 0,272 sekian dan 0,107 sekian. Sesudah menghitung nilai W dan Z, langkah selanjutnya yaitu menentukan proporsi dana masing-masing saham. Lanjut hasil perhitungan proporsi dana masing-masing saham. Di penjelasan sebelumnya saya sudah
ngasih tahu untuk langkah selanjutnya, itu perhitungan proporsi dari masing-masing saham. Sini ada 5 perusahaan. Kita bisa melihat NISP-nya dengan proporsi dananya 20%, BINA 11%, BMRI 27%, BBCA 19%, dan BRIS 23% dengan total 100%. Berdasarkan tabel di atas, bahwa proporsi dana yang paling besar ada di saham Bank Mandiri Tbk, yakni sebesar 27%, dan proporsi dana paling kecil pada Bank Indep Perdana Tbk sebesar 11%. Hal ini menandakan bahwa apabila investor menanamkan dananya pada portofolio ini, maka mayoritas dana akan ditanamkan pada Bank Mandiri Tbk. Lanjut menghitung alfa. Di sini NISP-nya alfanya 0,039 sekian, BINA 0,003 sekian, BMRI 0,01 sekian, dan seterusnya. Maka berdasarkan pada tabel di atas, nilai alfa tertinggi dimiliki oleh saham NISP yakni sebesar 0,03942, dan terkecil dimiliki oleh saham BMRI yakni sebesar 0,01525. Lanjut menghitung alfa portofolio. Di sini NISP-nya alfa portofolionya sebesar 0,0773, BINA 0,0040, BMRI 0,004, dan seterusnya dengan total 0,01951. Berdasarkan pada tabel di atas, nilai alfa portofolio tertinggi dimiliki oleh saham NISP yakni sebesar 0,00773, dan terkecil dimiliki oleh saham BINA yakni sebesar 0,00040. Lanjut menghitung beta portofolio atau BP. NISP-nya BP-nya adalah 0,188 sekian, BINA minus 0,049 sekian, BMRI 0,20 sekian, dan seterusnya. Berdasarkan pada tabel di atas, nilai BP tertinggi dimiliki oleh saham BMRI yakni sebesar 0,20 sekian, dan terkecil dimiliki oleh saham BINA yakni sebesar minus 0,049776. Lanjut menghitung varian portofolio. NISP-nya varian portofolionya yaitu 0,001 sekian, BINA 0,000 sekian, BMRI 0,000 sekian, dan seterusnya. Berdasarkan pada tabel di atas, nilai varian portofolio yang tertinggi dimiliki oleh saham NISP yakni sebesar 0,00142, dan terkecil dimiliki oleh saham BBCA yakni sebesar 0,00010. Lanjut kita menghitung tingkat return ekspektasi portofolio. Di sini AP-nya sebesar 0,019 sekian, BP-nya sebesar 0,59 sekian, RM-nya 0,005, maka hasilnya 0,02264. Bersumber dari tabel di atas, nilai return portofolio diperoleh nilai positif sebesar 0,00264 dari yang artinya tingkat keuntungan yang diperoleh dari portofolio tersebut adalah sebesar 22,64%. Lanjut menghitung tingkat risiko portofolio. BP2 dikali AM2 sebesar 0,00023, BP-nya sebesar 0,59131, EI2P-nya sebesar 0,00306, AP2-nya sebesar 0,003329, maka hasilnya 0,05733. Tabel di atas menunjukkan tingkat risiko portofolio yang digambarkan dengan standar deviasi memiliki nilai sebesar 0,05733, di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan return ekspektasi portofolio, yang berarti portofolio memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Lanjut menghitung kinerja portofolio dengan metode scrap. ERP-nya sebesar 0,02264, RF-nya 0,00500, AP2-nya 0,05733. Maka
Indeks scrap-nya adalah sebesar 0,30766. Bersumber pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa indeks scrap yang diperoleh bernilai positif yakni sebesar 0,30766. Lanjut pembahasan. Penelitian ini menunjukkan hasil dari 8 saham yang diteliti. 5 saham tersebut masuk ke dalam portofolio yakni Bank OCBC Tbk, Bank Indah Perdana Tbk, Bank Mandiri Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, dan Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa portofolio yang telah dibentuk memiliki kinerja yang baik. Hal ini ditujukan dengan nilai dari indeks scrap yang lebih besar yakni sebesar 0,30766 dibandingkan dengan nilai return ekspektasi yang pasar yang hanya sebesar 0,02264. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rina 2013. Penelitian ini menyatakan semakin besar nilai kinerja pada satu portofolio, maka semakin baik pula kinerja portofolio tersebut. Lalu dapat disimpulkan dari penelitian evaluasi kinerja portofolio dengan metode Sharpe adalah return portofolio bernilai positif sebesar 0,2264 dengan tingkat resiko sebesar 0,0573, yang mana hal ini menandakan tingkat risiko portofolio lebih besar dari tingkat pengembaliannya. Kinerja portofolio secara keseluruhan berdasarkan metode Sharpe memiliki nilai positif yakni sebesar 0,3076, yang mana nilai tersebut masih lebih besar dibanding tingkat pengembalian pasar yang hanya sebesar 0,00050. Hal ini menandakan portofolio yang telah dibuat memiliki kinerja yang baik walaupun dengan tingkat risiko yang cukup besar. Lalu terdapat saran dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah portofolio yang dapat dibentuk tidak terbatas pada saham-saham indeks finance saja, namun dapat menggunakan portofolio lain seperti dari saham individu, sektoral, reksadana maupun indeks lainnya. Kedua, kinerja portofolio optimal ini menghitung return dari sisi closing price emiten saja, tidak menghitung dividen yang dibagikan. Jika dividen itu dimasukkan dalam perhitungan, maka return yang mencakup rata-rata harga saham di masa lalu dan pembagian dividen di masa lalu akan lebih meyakinkan calon investor untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga, ada banyak metode penilaian kinerja portofolio optimal lainnya seperti reward to market risk, reward to diversification, M2, dan rasio information untuk menambah informasi dalam menambah preferensi investor dan mengambil keputusan investasi oleh individu maupun manajer investasi. Sekian presentasi dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.